Tanpa berlama-lama, perkenalkan saya Yeso Abraham. Teman-teman bisa lihat saya di YouTube. Pekerjaan saya adalah seorang penyanyi, musisi, nulis lagu, manggung, nyanyi, ngurusin anak. Karena saya baru punya anak, umurnya 10 bulan bersama dengan istri saya. Sayangnya tidak bisa ikut karena anak saya lagi tidur. Kalau mau lihat bisa saya kasih unjuk di CCTV. Mau lihat anak saya? Jangan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Amin? Amin? Aduh, kalian kurang semangat ya. Saya nanti lain kali saya undang BTS ke sini deh, baru pada semangat mungkin. Oke, kita hari ini mau belajar sama-sama tentang esensi dari penyembahan. Boleh sama-sama bilang essence of worship. 1, 2, 3. Nah, penyembahan itu ada esensinya, guys. Jadi, apakah yang dimaksud dengan penyembahan sesungguhnya? Ya, karena penyembahan bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi kayak tadi. Amin. Karena kalau penyembahan cuma sekedar nyanyi-nyanyi, saya cuma bilang mari kita sembah Tuhan. Kalau yang gak bersuara berarti gak menyembah Tuhan. Kalau gitu bagaimana yang bisu? Wah, benar gak? Orang Kristen yang bisu apakah mereka tidak menyembah Tuhan berarti? Betul gak? Coba dipikir. Wah, benar juga ya. Berarti penyembahan bukan cuma sekedar kita mengeluarkan suara, bernyanyi dan lompat-lompat buat Tuhan. Karena sekedar lompat-lompat buat Tuhan, bagaimana dengan mereka yang lumpuh tapi tinggal di dalam Tuhan? Berarti esensi penyembahan lebih dari sekedar aktivitas tadi. Amin? Amin? Kasih tau kanan kirinya, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kasih tau kanan kirinya dong, bilang, mau tahu nggak? Kasih tau kanan kirinya, nggak peduli lu ya? Nggak apa-apa, walaupun kamu nggak peduli dengan firman Tuhan, Tuhan peduli sama kamu. Jadi pastikan kamu buka telinga, karena apa? Semua benih yang ditanam ini suatu hari nanti, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan jadi dampak buat kehidupan kamu. Amin. Karena aku pun sama, seumuran kalian. Saya kerjaannya main game di belakang, Clash of Clans, ya kan? Zamannya waktu itu. Kalau sekarang kan Mobile Legend ya. Kalau nggak Mobile Legend PB lagi PUBG. Ya kalau nggak PUBG apa lagi? Free Fire. Ada main Free Fire? Kalau nggak Roblox. Kalau nggak Minecraft. Nggak apa-apa, Tuhan tetap sayang. Tapi percaya semua yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan dong. Alright, kita bacanya dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Ini ceritanya Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub, ya, di sumurnya Yakub. Dan pada saat itu mereka berbincang-bincang panjang lebar. Yesus menyatakan bahwa kamu itu punya suami, panggil suamimu ke sini. Terus dia bilang, enggak, saya nggak punya suami. Terus kata dia, betul katamu itu, sebab kamu punya 5 suami, bahkan yang sekarang pun bukan suamimu. Wah, si wanita ini merasa dikonfrontasi dan dia bilang, oh iya memang saya tahu ada nabi dari Yerusalem dan akan datang seorang Mesias gitu. Dan bla 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 bla. Akhirnya Yesus ngomong di dalam Yohanes 4 ayat 21 ini. Yesus berkata begini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, namun kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Jadi Yesus sedang mengatakan ada 4 poin di sini. Tapi esensi penyembahan itu ada di ayat 23 dan 24. Tapi kita akan mulai dari ayat 21. Dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu bicara tentang apa, teman-teman? Bicara tentang Tuhan mengingatkan kita bahwa saatnya akan tiba di mana penyembahan itu bukan bicara tentang lokasi. Penyembahan itu bukan bicara tentang liturgi. Kalau hari ini kau masih terjebak dengan pemikiran bahwa aku nyembah Tuhan di gereja, aku nyembah Tuhan ya waktu hari Minggu, aku nyembah Tuhan ya waktu musik piano bermain dengan nada-nadanya yang sedih, Korean style segala macam itu. Ya kan? Nah, kita harus buang pikiran ini jauh-jauh. Karena kalau kita masih punya konsep bahwa menyembah Tuhan itu harus di gereja,
menyembah Tuhan itu harus tunggu lagu Santa Do Yesu Abraham di play, atau lagunya JPCC Worship di play, atau lagunya Andi Ambarita di play, atau lagunya siapapun di play. Berarti kita masih gagal memahami penyembahan. Amin. Karena penyembahan bukan tentang liturgi, bukan tentang lokasi. Tahu gak bahasa aslinya penyembahan itu apa? Proskuneo. Ya bagus, kamu jujur, I love you. Itu kalau saya tahu nggak tahu, ngomong. Punya mulut kita dipakai untuk berbicara, bersuara, berkomunikasi. Ya bahasa aslinya itu apa? Proskuneo. Tahu arti proskuneo? Sederhananya, to kiss, untuk mencium. Nah, siapa yang di sini suka cium papa mamanya? Suka? Enggak suka cium papa mama ya? Nah, habis ini pulang nanti cium papa mama, peluk papa mama. Ya to kiss, untuk mencium, sederhananya begitu. Berarti begini, kita akan sama-sama belajar. Kalau sebuah penyembahan artinya itu mencium Tuhan, berarti lebih dalamnya itu adalah sebuah keintiman. Betul gak sih? Betul gak sih? Cuma masalahnya kita gak mungkin mencium sembarangan orang. Benar? Ada yang di sini ketemu di jalan lampu merah, tiba-tiba ada bapak-bapak lewat gitu kan, yang pakai baju Doraemon, terus kamu keluar dari mobil, kamu cium dia gitu. Enggak ya, gak pernah ya. Bener ya? Bener ya? Gak mungkin dong. Turun, terus ada Om Satpam di depan, Om, muah gitu. Om, cium dong gitu. Gak mungkin, bener gak? Bener gak sih? Kita gak mungkin mencium seseorang yang tidak kita kenal. Makanya dikatakan di ayat 22, dikatakan begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Namun kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. So esensi penyembahan yang pertama adalah penyembahan adalah pengenalan. Katakan 1, 2, 3, penyembahan adalah pengenalan. 1, 2, 3, penyembahan adalah pengenalan. Karena kita tidak mungkin mencium seseorang yang tidak kita kenal. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak di sini yang kenal sama Tuhan? Kita lagi di mana sih sebenarnya? Kita di gereja atau enggak sih ini sebenarnya? Kalau di gereja, oke, siapa yang kenal Tuhan? Ada, boleh angkat tangan? Tidak boleh sombong. Oh, tidak boleh sombong, baiklah. Kalau gitu gini, siapa yang dikenal oleh Tuhan? Semuanya dikenal oleh Tuhan, betul? Siapa yang dikenal oleh Tuhan? Ya. Nah, ini kabar baiknya, teman-teman. Mungkin beberapa di antara kita nggak kenal Tuhan dengan benar. Mungkin kau datang ke gereja, kau cuma ikut papa mamamu, karena kalau nggak ikutan kamu berantem di rumah, mungkin nggak dikasih kuota, wifi-mu diblok, ya kan, handphonemu diambil, disita, kamu nggak bisa main game, jadi kamu wajib ikut ke gereja. It's okay. Mungkin kamu masih belum terbuka hatimu buat kenal Tuhan. It's okay. Tapi kabar baiknya hari ini Tuhan kenal kamu. Amin. Amin. Tuhan kenal kamu, dan itu kebenaran yang tidak akan diambil daripadamu. Karena apa? Ada ayatnya di dalam firman Tuhan. Sejak di dalam kandungan ibuku, engkau menenun aku. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Engkau mengenal aku sejak aku dari kandungan ibuku. Kasih tahu kanan kirinya, kamu dikenal oleh Tuhan. Amin. Makanya Tuhan selalu rindu ciumin kita. Tuhan selalu rindu memeluk kita. Cuma karena kita seringkali belum mengenal Tuhan dengan benar, sulit untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita terbatas mengenal Tuhan. Apalagi kita mungkin jarang baca firman, sehingga pengenalan kita akan Tuhan hanya terbatas dari pengalaman kita dengan orang tua kita. Orang tua gue aja kayak begini sama gue, Tuhan pasti kayak begitu juga deh. Karena apa? Karena kita gak balik back to the Bible. Padahal firman Tuhan bilang gini loh, ketika orang tuaku menolak aku, kata dia, Tuhan menyambut aku. So jangan menyamakan Tuhan dengan orang tuamu. Hari ini kalau kamu mau benar-benar kenal Tuhan, kalau kamu mau benar-benar kenal Bapa, jangan samakan dia dengan bapamu yang di rumah. Tapi sungguh-sungguh lihat firman Tuhan, dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang kekal. Amin. Mustahil menyembah tanpa mengenal. Kita gak mungkin mencium seseorang yang kita gak kenal. Dan penyembahan tanpa pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan hanya akan menjadi kegiatan yang melelahkan. Berapa banyak yang di sini ke gereja tiap minggu capek? Angkat tangan. Ada yang capek ke gereja hari ini? Kayak gue mendingan main di rumah, gue mendingan main Roblox, gue mendingan main Minecraft.
Kemudian ngobrol sama temen gue. Dari tadi kan ada yang lagi worship ngobrol tuh. It's okay. Ya kan, memang ya, you don't know him yet. But that's the good news, he knows you. Dan Tuhan tahu hari ini memang engkau gak peduli dengan ibadah, engkau gak peduli dengan firman, tapi Tuhan bilang, aku peduli sama kamu. Tunggu aja saatnya, engkau akan lari-lari kepadaku lagi, balik kepadaku lagi. Firman Tuhan bilang gitu kok. Pada saatnya akan tiba bahwa setiap orang di dahi dan di tangannya akan dikatakan, aku ini milik Tuhan. Dan mereka akan membangga-banggakan hal itu ke semua orang. Hari ini belum saatnya mungkin, tapi lihat aja. 1, 2, 3 years, kamu akan balik ke Tuhan. Karena Tuhan yang akan kejar kamu, Tuhan yang akan tangkap kamu, Tuhan yang akan cari kamu, walaupun kamu gak cari Tuhan. Amin? Amin? Oke, kita mau lihat contohnya di Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Yuk kita baca yuk. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 32. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lanjut. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Seringkali kita berpikir bagian terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan adalah pelayanan kita. Ya, Marta ini orang yang menerima Yesus ke rumahnya. Pertama bukan Maria loh. Yang terima Yesus duluan itu Marta. Bener gak? Dibilang Marta menerima Yesus ke rumahnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika Yesus sudah ada di rumah itu, Marta malah sibuk. Karena dia berpikir, oh dengan aku melayani, dengan aku memberikan sesuatu, Tuhan akan senang. Tuhan akan membanggakan aku. Tapi kemudian Yesus bilang, Marta, Marta, engkau khawatir. Banyak di antara kita pelayanan tapi masih khawatir ternyata. Banyak di antara kita pelayanan ternyata berusaha ngambil hatinya Tuhan. Padahal hatinya Tuhan udah ada buat kita selalu. Terbukti di kayu salib, amin. Dan akhirnya Tuhan bilang bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik adalah duduk di bawah kaki Yesus. Bicara tentang apa sih? Kita mendengarkan suara Yesus. Firman timbul oleh karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, pengenalan ini sangat perlu kita lakukan. Amin teman-teman. Karena itu adalah bagian yang terbaik. Sama-sama kasih tahu kanan kirinya, yang terbaik. Ketika kita semakin mengenal Kristus, kita akan semakin mengasihi Kristus. Karena kita semakin menyadari betapa Kristus mengasihi kita lebih dahulu. Ya, kita perlu terus belajar mengenal Tuhan. Karena ini penyembahan yang sesungguhnya. Terus setiap hari renungkan firman. Setiap hari berdoa. Mungkin kau masih balas baca Alkitab. Hari ini coba mulai 1 hari 1 ayat aja. Bisa gak? 1 hari 1 ayat susah atau gampang? Gampang atau susah? Gampang. 1 hari 1 ayat aja. Coba mulai biasakan diri. Baca 1 hari 1 ayat. Renungkan firman. 1 hari 1 lagu rohani aja. Buat apa? Supaya kita semakin merenungkan kasih setia Tuhan. Dan kita semakin dikuatkan. Amin. Nah, itu dia yang pertama. Penyembahan adalah pengenalan. Dan kita akan lihat di ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan
kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar dan menyembah roh di dalam kebenaran. Kata benar dan kebenaran ini artinya sama. Kata roh yang dipakai ini bicara tentang Roh Kudus. Jadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran itu bicara tentang ini. Benar dan kebenaran itu artinya adalah real, sincere, tulus, tidak dibuat-buat, tidak ikut-ikutan, tidak berpura-pura. Nah, itu kebenaran tuh yang dimaksud di situ. Jadi penyembah di dalam roh dan kebenaran itu berbicara tentang seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Taat, kasih tahu kanan kirinya taat. Kasih tahu kanan kirinya taat. Amin. Penyembah di dalam roh itu orang yang taat pada Roh Kudus. Di dalam kebenaran itu bicara tentang apa? Tulus. Kasih tahu kanan kirinya, bilang tulus. Perjalanan membawaku kembali padamu, ku bertemu kamu. Itu bukan, beda. Itu tulus juga tapi penyanyi ya. Tulus. Tulus itu tadi tidak dibuat-buat, tidak berpura-pura, tidak dipaksa. Tapi dia tulus. Kita bahas yang taat dulu. Cerita Saul, kita buka 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Ini yang Tuhan cari. 1 Samuel 15. Aku akan bacakan buat teman-teman ya. 1 Samuel 15. Saul ditolak sebagai raja, itu perikopnya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka itu orang Israel, ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Dan berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang-orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag si raja orang Amalek, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, dan pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang mereka tumpas. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas.
Nangkep gak di sini? Tuhan bilang tumpas semuanya. Tapi apa dikatakan? Yang berharga dari kambing dan lembu dan ternak dan domba yang ada di sana, mereka bawa pulang. Karena mereka berpikir, oh ini bisa menyenangkan hati Tuhan, kita sembelih aja nanti dikasih di mezbah. Raja orang Amaleknya pun Raja Agag dibawa balik sama mereka. Padahal firman Tuhan sudah sangat clear. Dikatakan apa? Tumpas semuanya. Kalau lihat ngeri ya, perjanjian lama ya. Kayak, Tuhan kok jahat banget. Enggak, Tuhan gak jahat. Karena pada saat itu Yesus belum mati di kayu salib, dan yang mendapat kasih karunia Tuhan adalah bangsa Israel. Sehingga sebegitu sayangnya Tuhan sama bangsa Israel. Dan ingat gak kenapa ditumpas orang Amalek? Orang Amalek ditumpas karena pada waktu lalu, pada zamannya Musa, ketika Israel mau pergi menyusuri Mesir, orang Amalek menghalang-halangi. Bayangin kejadian yang berpuluh ribu tahun, mungkin ratusan tahun yang lalu. Tuhan ingat. Keren gak? Tuhan ingat loh, apa yang orang lain pernah lakukan kepada kita, hal-hal yang jahat yang dilakukan orang lain, mungkin kita lupa, tapi Tuhan ingat. Dan Tuhan bisa balas itu. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Ini pada perjanjian lama ya. Dan Tuhan bilang harus tumpas semuanya. Tapi Saul dengan petantang-petantang, dengan akal manusianya, pengertiannya sendiri, makanya Amsal bilang apa? Janganlah kamu bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan. Nah, dia pakai pengertiannya sendiri. Dia pikir, dengan begini Tuhan disenangkan nih. Udah, kita bawa yang terbaik pokoknya. Lalu Samuel bilang, sesudah itu Samuel berkata, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergi tumpas orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai kau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu Saul berkata kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Karena mereka mau mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dia takut sama orang ternyata. Jangan sampai kita gak taat sama Tuhan hanya karena kita takut sama teman-teman kita. Jangan sampai kita gak taat sama Tuhan hanya karena kita takut gak diterima di society. Hanya karena kita pengen kelihatan lebih keren, kelihatan lebih viral, kelihatan lebih gaul, kelihatan lebih cool. Hello? Kalau kita korbankan semua itu hanya karena pandangan atau opini manusia, bahaya teman-teman. Bahaya bukan dihukum Tuhan, tapi konsekuensinya terlalu besar. Kita akhirnya bisa depres, kita bisa stres sendiri, karena kita capek mencari penerimaan manusia terus. Dan manusia itu dinamis, berubah-ubah. Manusia hari ini bisa senang lihat kamu melakukan hal ini, besoknya dia bilang, ngapain lo kayak begitu, alay. Hari ini bisa keren, besoknya bisa gak keren. Pada zamannya Chandra Leo keren, pada zamanku Chandra Leo keren. Chandra Leo tahu nggak? Nggak ada yang tahu Chandra Leo. Tahu Chandra Leo? Sekarang Chandra Leo viewersnya udah dikit banget guys. Lebih banyak tiktokers yang joget-joget lagu Niswe. Itu kalau kita ngikutin manusia, kita berusaha untuk diterima manusia, nggak akan konsisten karena manusia berubah-ubah. Cuma Tuhan yang nggak pernah berubah. Amin. Tuhan sekali sayang terus. Sayangnya sampai dia udah mati buat kita. Amin. Dan dibilang begini, tetapi Samuel menjawab, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bahasa Indonesia sederhananya dibilang ini, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Amin teman-teman. Amin. Patuh lebih baik daripada kita cuma nyanyi-nyanyi haleluya pulang halilintar.
Ya kan? Patuh lebih baik daripada korban sembelihan maupun korban bakaran. Karena Paulus juga bilang, karena Kristus telah mati untukmu, karena itu hendaklah engkau memberikan hidupmu sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, karena apa? Karena Kristus sudah mati buat kita. Sadar teman-teman, kita itu seharusnya seperti orang-orang Amalek. Kita itu seharusnya ditumpas habis. Kata Tuhan apa? Orang-orang berdosa itu harus dibinasakan. Tapi kita ada hari ini karena kasih setia Tuhan. Kita ada, Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih pengampunan. Bukan karena kita hebat, bukan karena pintar. Tuhan bisa aja tuh yang tadi penyembahan lagi ngomong-ngomong tuh berisik, jebret mati langsung, bisa gak? Bisa kalau Tuhan mau. Nah ini yang pada main handphone pas lagi denger firman mati langsung, bisa gak? Bisa. Yang lagi pada main game mati langsung, jebret, kesambar petir, bisa. Tapi Tuhan gak kayak begitu. Kenapa? Karena murkanya Tuhan sudah ditanggung sama Yesus. Sehingga ketika Tuhan melihat kamu, Tuhan melihat Yesus. Dan ketika Tuhan lihat anaknya lagi main handphone, aku tetap sayang sama dia. Tuhan lihat anaknya lagi main game, aku tetap sayang sama dia. Tapi pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita mau membiarkan kasihnya Tuhan begitu aja? Amin. Pasti kita rindu. Seharusnya kita yang sadar Tuhan cinta sama kita, kita pasti rindu mau taat sama Tuhan. Karena apa? Karena kita sadar kalau dia aja mati buat kita, berarti perintahnya itu adalah untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Itu dia, Tuhan mencari ketaatan yang pertama dan ketulusan. Nah, ketulusan ini gak bisa dibuat-buat. Orang yang tulus, orang yang sincere, kenapa dia bisa tulus? Kenapa dia bisa tidak berpura-pura? Dia bisa real. Karena dia mengalami sebuah pengalaman bersama Tuhan. Ada satu orang namanya Zakheus. Tahu Zakheus? Cebol dia. Kayak ucok baba. Bocil. Tahu ini Spy Family? Tahu Spy Family? Ada yang tahu? Anya tahu Anya? Tahu. Anya, nah kayak gitulah kira-kira. Cuma kalau Anya kan anak kecil ya. Kalau udah berewokan. Nah kayak begitu tampangnya. Anya Spy Family itu kayak gitu tuh. Kalau Anya kan itu Anya tuh. Tapi kalau misalnya si Zakheus kayak gitu. Kecil tapi. Jadi suatu hari Zakheus ini kan penagih pajak ya. Orang penagih pajak tuh dibenci banget sama masyarakat, sama rakyat. Ya. Ntar kalian kalau udah kerja juga kalian akan benci sama penagih pajak. Kirim. Tapi dia nyebelin banget lah itu orang. Itu orang darahnya darah Yahudi, tapi dia memeras rakyatnya sendiri. Suatu hari, ini sebuah ini ya, ilustrasi. Suatu hari Zakheus lagi muter-muter ketok-ketoknya rumah. Woi, bayar pajak gitu kan. Jangan lupa gue tungguin ya di pos ya gitu kan. Dia lagi nungguin, akhirnya di pos sambil orang-orang ngantri bayar pajak ke dia. Rame tiba-tiba di Jericho tuh. Rame, siapa nih lewat? Itu Yesus lewat. Dan dia pernah dengar tentang Yesus. Dia pernah dengar, oh Yesus nih yang menyembuhkan orang buta, yang ini. Yang mau makan sama pembuat dosa, yang mau makan sama orang-orang tax collector, penagih pajak, pemungut cukai. Aku harus ketemu sama Yesus. Sehingga waktu itu di tengah keramaian, karena dia kan kecil banget ya, susah kan ngeliatnya kan. Dia kan kecil banget tuh. Akhirnya dia, gimana ya cara ngeliat Yesus? Dia lihat ada satu pohon, dia manjat ke pohon itu, dan dia memantau dari jauh. Gini guys, zaman sekarang itu ada yang namanya Instagram, bener gak? Ya kalau misalnya ada acara yang akan dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi, kita tahu muka Presiden gimana, bener gak? Kita tahu. Zaman itu nggak ada kayak begituan, nggak ditempel poster. Yesus akan KKR pada jam segini di Jericho, pukul segini di daerah sini, stadium ini nggak ada. Jadi semua orang menerka-nerka tampang Yesus tuh kayak apa, bener gak sih? Sehingga Zakheus ketika dia naik ke atas pohon, dia tuh belum tahu muka Yesus tuh kayak gimana. Dia nggak kenal siapa Yesus. Dia cuma tahu, pernah dengar. Jadi dia bingung nih yang mana yang brewoknya, yang mana nih. Yang rambutnya pendek, rambutnya panjang,
matanya kayak gimana. Zakius gak tahu. Ketika Zakius lagi di atas pohon lihat-lihat mantau, mana Yesus ya, mana Yesus ya. Tahu-tahu Yesus udah di bawah pohon. Dan Yesus bilang, "Hai Zakius." Keren gak? Zakius gak kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal dia. Itu yang aku bilang di awal. Kamu mungkin gak tahu Tuhan, tapi Tuhan tahu kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan tahu kalau hari ini kamu lagi pikir gak kelar-kelar nih khotbah. Tuhan tahu. Tuhan tahu saya udah lapar nih, cepetan dong, kelar dong, saya mau makan. Cepetan dong, gue udah ditunggu ngereng. Tuhan tahu. Walaupun kamu gak tahu Tuhan. Itu yang terjadi. Zakius gak kenal Tuhan, gak tahu wajahnya Tuhan, tapi Tuhan tahu wajahnya Zakius. Zakius kaget. Wih, kok dia kenal aku? Aku belum even memperkenalkan diri. Ya sekarang Tuhan maha tahu. Dan akhirnya Yesus bilang apa? Hari ini aku mau tinggal di rumahmu. Dan akhirnya mereka makan bareng. Di firman Tuhan gak bilangnya begini, ketika lagi makan Yesus marah-marahin Zakius. Zakius lu perampok, lu pencuri, lu ngambil harta orang. Enggak. Dikatakan cuma mereka makan, berfellowship. Mereka makan bersama. Tapi tiba-tiba apa? Ketika dia makan bersama Yesus, lawatan Tuhan terjadi. Pertobatan terjadi. Cuma makan sama Yesus, nggak diomelin sama Yesus. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan saya sih dia nggak ngomel-ngomelin Zakius ya. Yesus nggak ngomel-ngomelin Zakius. Yesus cuma duduk makan bersama Zakius. Tapi di situ Zakius merasakan kasih Tuhan. Dia merasakan kok ini orang lain nih. Kok pribadi ini nggak menghakimi aku. Pribadi ini cuma duduk makan sama aku, ngobrol, bercandaan mungkin. Karena aku percaya Yesus itu fun, amin. Kalau kamu punya teman yang seru, Yesus itu lebih seru dari itu, guys. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia makan bersama, Zakius berdiri dan Zakius bilang kepada semua yang ada di situ termasuk Yesus, hari ini aku akan kembalikan apa yang pernah aku ambil dari orang lain 6 kali lipat, kalau nggak salah, pokoknya berapa kali lipat lah. Dan apa? Dan sisanya aku akan bagi-bagikan kepada orang miskin, orang yang mampu. Dan Tuhan bilang apa? Hari ini terjadi keselamatan sebab anak ini keturunan Abraham. Dia bertobat bukan karena diomelin, bukan karena dihakimi. Dia bertobat karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Dan akhirnya itu yang namanya ketulusan, tidak dibuat-buat. Dia memberi dari hatinya. Dan itu yang Tuhan mau hari ini ada pada kita semua. Amin. Bahwa kita sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang mengenal Dia, yang taat dan tulus, tidak dibuat-buat. Amin. Jadi esensi penyembahan adalah pengenalan dan ketaatan yang tulus kepada Bapa, karena kita sudah menyadari bahwa Kristus sudah mengasihi kita lebih dahulu. So ingat, semua yang ada di tempat ini, kamu berharga, kamu dicintai oleh Tuhan. Apapun yang kamu lakukan itu tidak mengurangi kasihnya Tuhan kepada kamu. Ya. Kalau kamu ke gereja, ini salah satu Pastor Chris Manusama bilang kayak begini, kamu ke gereja, kamu baca firman, kamu berdoa, kamu nyanyi pujian, itu bukan biar Tuhan tambah sayang. Tuhan gak bisa tambah sayang sama kamu, sayangnya Tuhan udah mentok. Tapi kamu berdoa, kamu baca Alkitab, kamu ke gereja, kamu nyanyi pujian, tujuannya satu, supaya kamu tambah sayang sama Tuhan. Amin. So hari ini ayo tambah sayang sama Tuhan. Kenapa aku bisa tambah sayang sama Tuhan? Aduh, terlalu banyak pengalamanku sama Tuhan ya. Aku ingat banget, aku doa minta PS4. Ini agak kemakmuran dikit nih. Tuhan jawab, gratis dikasih PS4 endorsement. Ini handphone ini 30 juta dapat gratis. Menang apa? Menang dari ini, menang dari undian iPhone 14 Pro Max. Tapi ini bukan tujuannya. Ini bukan tujuannya semua ini. Tapi aku mau kasih tahu apa yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan bisa kasih. Apalagi kalau Tuhan tahu ketika Tuhan kasih, itu gak akan membuat kamu semakin jauh dari Tuhan. Terlalu mudah buat Tuhan berkati hidup kamu. Tapi hidup kita ada di dunia bukan untuk menerima berkat doang, tapi buat jadi berkat. Hidup kita ada di dunia bukan cuma supaya kita dapat sekolah yang bagus, penghasilan yang oke, nanti punya rumah yang gede. No, bukan buat itu. Hidup kita ada di sini untuk semakin melekat pada Tuhan. Makanya aku gak mau tuh kalau lagi firman disuruh kesaksian soal begini-beginian, saya paling males.
Kenapa? Karena ini akhirnya orang-orang datang cuma buat cari beginian doang sama Tuhan. Tapi datang sadari bahwa dia sudah mati buat kamu. Dia sudah kasih nyawanya buat kamu. Ketika kamu, Yesus mati di kayu salib, dia tuh tahu kita itu akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Aku tutup dengan hal ini ya. Oke. Siapa yang di sini pengen menikah? Yang pengen menikah angkat tangan. Yang pengen menikah? Ada yang nggak mau menikah? Ada yang mau jadi suster? Biarawati gitu? Semua mau menikah, amin? Yang mau menikah suaranya mana? MC kita juga mau menikah tuh. Ya, tahun depan ya. Bro, sini bro. Sini bro. Kita panggil dulu. Jadi, tadi masalahnya dia jadi MC cuma di awal sampai di akhir doang kan, gaji buta ya. Harus kita manfaatkan. Kita eksploitasi. Nah, gini bro. Perkenalkan namamu. Reina. Kasih tepuk tangan buat Bro Reina. Siapa yang gak kenal Bro Reina? Ada yang gak kenal Bro Reina? Hah? Kamu gak kenal? Parah. Tadi baru ngapain? Ya. Nama calonnya siapa bro? Jessica. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong, udah mau menikah. Sayang gak sama Jessica? Sayang gak? Sayang banget? Sayang banget. Yakin? Mau nikah? Yakin. Gak mau berubah? Gak mau berubah. Oke, sekarang gak mau berubah ya? Gak mau berubah. Oke, saya punya sebuah ilustrasi dulu nih. Bro Reina. Iya. Nikah bulan apa? Mudah-mudahan rencananya? Agustus. Tahun depan? Tahun depan. Kamu tahun ini aja? Tahun ini aja bisa langsung saya jadi WL-nya loh. Waduh. Tawaran menarik. Oke, gini. Oke, ceritanya Agustus ya. Tahun depan, Bro Renan mau menikah dengan Jessica. Amin. Oke, mereka udah BPN nih, susah BPN ya. Abang susah. Berapa kali mau putus aman? Kan konon katanya begitu. Kalau BPN tuh biasanya yakin jadi ragu gitu. Oh enggak, BPN sih lain. Oh, bimbingan prenatal. Oke, ceritanya udah selesai BPN nih, udah ketok palu dari mentornya, siap menikah, boleh kan? Menikah, akhirnya nikah tanggal berapa udah tahu? Belum. Ibaratnya 17 Agustus lah. 17 Agustus. Dihadiri oleh presiden di Istana Negara. Siap. Upacara bendera tuh, wah, dirayakan oleh seluruh Indonesia. 16 Agustus bro, sebelum lo menikah, tiba-tiba lu dapat mimpi dari Tuhan. Ketika lu lagi berdoa, Tuhan tolong berkati pernikahanku, tiba-tiba Tuhan kasih mimpi. Mimpinya adalah gini, Tuhan kasih tahu pada tahun 2026 Jessica akan ketahuan bahwa dia itu punya selingkuhan. Dia terlalu galak memang, tapi amit-amit ya. Ini ilustrasi. Dia punya selingkuhan dan ternyata udah punya anak bro. Anaknya 2 tahun. Oh, ini sebuah ilustrasi. Untung gak datang hari ini ya. Terus sudah ada, oke dong, selesai. Lu bangun dari tidur. Oh cuma mimpi. Lu bangun dari tidur. Setelah lu bangun dari tidur, nggak sengaja Jessica salah kirim foto. Ke handphone lu. Anak kecil. I miss you nak. Gue tanya sekarang, lu mau menikah nggak sama dia? Reina, kasih nama saya buat Reina. Mau. Kenapa? Perlu dikonfirmasi, bukan asumsi. Iya sih. Oke, kasih tepuk tangan buat Reina. Cerita dulu. Thank you Bro Reina. Oke, sesuai dengan yang lupa ini atau enggak? Kenapa enggak? Oke, tapi kalau teman-teman, itu Reina, dia udah mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Tapi kalau di sini ada yang kejadian kayak begitu, besoknya kamu tetap mau menikah nggak? Realistis ya. Enggak, bener nggak? Nggak mau nggak sih? Kok tiba-tiba dia kayak kita tahu dia akan selingkuhin kita tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang nggak benar gitu, menyakiti hati kita nggak akan mau menikah sama dia, benar? Saya pun kalau saya tahu istri saya akan kayak begitu, ya mumpung belum diberkati, mendingan gue cari yang lain, benar nggak?
Kecuali udah diberkati, beda cerita. Tapi mumpung belum diberkati, gue mendingan cari yang lain dong. Yang bisa setia, yang bisa mengasihi gue seperti gue mengasihi dia. Tapi hal ini yang terjadi di antara umat Kristen dengan Yesus. Yesus tahu ketika dia mati di kayu salib, masih banyak nih orang-orang yang gak peduli sama dia. Masih banyak orang-orang yang ke gereja cuma karena disuruh. Masih banyak orang-orang yang gak mau dengerin firman, yang menyembahnya cuma pura-pura. Tapi Yesus tetap mati buat kita. Yesus tetap memilih, aku akan tetap menikahi mereka. Ya, pernikahan itu kan lambangan Kristus dengan jemaat. Demikianlah Kristus. Ketika dia tahu bahwa kita akan menyakiti hatinya, Tuhan tahu kita akan mikirin diri sendiri, kita gak akan peduli dengan firman Tuhan, kita akan bodoh amat sama dia. Tuhan bilang, aku tetap mau mati buat kamu. Aku tetap mau menikahi kamu, aku tetap mau mencintai kamu. Karena kamu berharga di mataku. Amin. Yuk hari ini bagi berdiri sama-sama. Ingat, Tuhan sayang banget sama setiap kita. Tuhan sayang banget sama setiap kita. Dan hari ini mari kita sama-sama maknai penyembahan yang sesungguhnya. Bahwa penyembahan itu bicara tentang pengenalan. Penyembahan itu bicara tentang ketaatan dan ketulusan kita untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. When the music's fade and all the streets are red, and I'm simply longing just to breathe something that's that will bless your heart, give you more than a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things have been. You're looking into my heart. Coming back to you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hari ini kembali kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa kau disayang Tuhan, kau dicintai Tuhan. Tuhan gak pernah menuntut engkau mengasihi dia. Tapi sebagai ciptaan yang tahu diri, sebagai ciptaan yang tahu terima kasih, bolehkah kita hari ini menyadari kasihnya Tuhan? Mari kita sadari kasihnya Tuhan. Tuhan, aku tuh gak pantas loh Tuhan, aku tuh gak layak. Tapi Tuhan terlalu sayang sama aku. Tuhan terus mengasihi aku padahal aku gak tahu terima kasih. Tuhan terus mencintai aku padahal aku seringkali mencintai yang lain. Tuhan tetap peduli sama aku padahal seringkali aku gak peduli sama Tuhan. Tuhan gak pernah lupain aku padahal aku seringkali mudah melupakan Tuhan. Coba sadari hal-hal itu lebih dahulu. Kita ini orang berdosa, tapi Tuhan angkat jadi anak. Tuhan sadar, Tuhan gak lupa kita ini pernah melakukan banyak kejahatan. Tuhan gak lupa kita ini hanya debu tanah. Tapi Tuhan mengasihi kita. Sedangkan Tuhan yang adalah pencipta yang begitu mengasihi kita, kita seringkali lupain dia.
Boleh kita sadari hal itu bahwa Tuhan, thank you. Thank you for your love. Thank you untuk kasih-Mu. Thank you untuk pengorbanan-Mu. Karena ini adalah landasan penyembahan yang sejati. Karena dengan demikian ketika kita tahu betapa kita disayang, betapa kita dicintai, kita pengen mengenal Dia. Kita pengen mencium Dia. Kita pengen say thank you. Thank you for your heart. Thank you for your love. Tuhan, thank you untuk hatinya Tuhan. Thank you untuk kasih-Nya Tuhan. Kita rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Kita rindu untuk terus taat dan terus mengalami Tuhan, terus hidup di dalam penyembahan yang benar. Makasih Tuhan. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you. Boleh taruh tangan kananmu di dadamu. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bapak, bawa kami untuk terus menyadari kasih-Mu yang begitu hebat. Kau terlalu baik, sangat baik. Dan biar hari demi hari kami menyadari kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam penyembahan yang sesungguhnya. Sehingga kami terus rindu untuk mengenal Tuhan ada di bawah kami Tuhan. Dan kami terus hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang tidak berpura-pura, yang tidak dibuat-buat. Tapi kami tahu karena Tuhan begitu sayang kami. Karena itu kami mau taat. Karena taat lebih baik daripada korban sembelihan. Taat lebih baik daripada korban bakaran. Dan kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang tulus, yang benar Tuhan. Karena kami sudah mengalami perjumpaan dengan Bapa, dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus sentuh hati kami dan bawa kami hari demi hari semakin melekat, semakin berkenan, semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan tuntunan Roh-Mu dan karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu untuk menjadi penyembah-penyembah yang terus mengenal Tuhan dan terus taat dan tulus mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan